Emosi itu yang saya tahu cuma marah, Bang. Kamu mah emosian. Emosi itu marah doang, padahal bukan. Ada orang lewat saya marahin, nggak mungkin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nur Hadi ada di depan saya sekarang. Kang Nur Hadi EHC. Kalau baca-baca di sosmednya dia tuh EHC, Kang. EHC itu apa, Kang? Apa ya? EHC itu kepanjangan dari Emotional Healing Counselor. Itu Nah, kan. artinya apa? Itu adalah untuk penanganan, istilahnya untuk membantu konsultasi orang-orang tentang pengobatan emosi. Gitu. Oh, emosi. Emosi itu yang saya tahu cuma marah, Bang. Kamu mah emosian gitu, marah doang gitu. Ternyata emosi itu hanya cukup marah atau gimana? Nah, emosi itu sebetulnya bukan hanya marah, karena emosi itu adalah suatu keadaan ya dalam situasi tertentu. Sebetulnya emosi itu bukan hanya marah, itu salah satunya. Emosi itu ada marah, ada gembira atau Ya. bahagia, Bahagia, ada takut, khawatir ada tuh sedih, ya. khawatir. Nah, itu termasuk emosi. Tapi kan kebanyakan orang emosi itu marah doang, padahal bukan. Padahal Emosi bukan itu ya, bahagia, gitu. iya, Bahagia juga sebetulnya Bahagia itu emosi, emosi ya. iya, emosi Jadi bahagia. emosi itu apa ya? Suasana yang dirasakan suasana pada yang saat kita itu ya. rasakan. Oh, Iya, betul. gitu. Itu emosi kita. Ya, jadi ketika kita emosian berarti katakanlah emosi ya. Yang saya tahu adalah misalkan emosi gitu. Berarti ada pemicunya dong dari luar. Misalkan saya kan tiba-tiba marah kan nggak mungkin gitu. Ada orang lewat saya marahin nggak mungkin kan gitu. Jadi ada pemicunya dong kalau emosi marah. Nah, emosi itu sebetulnya tadi ya, ada pemicunya atau pemicunya saat itu atau yang lama. Pernah nggak nih, Kang Ya. Indra itu tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba senyum sendiri nih. Atau tiba-tiba lagi duduk, pusing sendiri. Padahal cuma duduk doang, nggak ada apa-apa, nggak ada orang lewat, tiba-tiba senyum sendiri. Karena mungkin emosi saat itu ingat masa lalu yang terjadi. Pernah nggak seperti itu? Kalau diingat-ingat sih pasti pernah gitu. Iya. Kadang-kadang misalkan kita lagi istirahat atau apa gitu, teringat sesuatu bisa jadi itu ketawa sendiri bisa jadi. Berarti nangis pun sedih pun bisa terjadi mungkin ya. Bisa. Kadang-kadang mungkin ya kaum muda nih, biasanya Ya. ada kaum muda Ya. ataupun seseorang yang pernah dia sukai atau dia cintai tiba-tiba meninggalkan, ataupun anak yang pernah oleh orang tuanya dimarahin, atau kita pernah terjadi sesuatu tiba-tiba lagi duduk nangis, tiba-tiba nangis sendiri. Nah, berarti emosi saat itu dia sedih. Berarti sedihnya bisa saat itu dimarahin, tapi yang sedihnya tiba-tiba lagi duduk nangis, dia ingat masa lalu gitu. Jadi emosi masa lalu tampil di saat ini. Bisa terjadi seperti Bisa itu. terjadi kayak gitu. Bisa, itu. Oh, mungkin saja ada kita dimarahin tadi ya katakanlah dimarahin pada masa lalu, kita teringat terus sampai sekarang gitu. Nah, itu dampak buruk apa dampak baik? Nah, itu kalau itu tergantung kita memanage emosi. Makanya di sini kita ngebantu ketika emosi itu, sebetulnya emosi semuanya baik. Nah, Ya. tergantung kita menstimulus ataupun memahami emosi itu dalam saat itu. Ketika emosi itu datang, Iya. wajarlah kita marah, wajar kita bahagia, atau bahkan kita sedih sekalipun, itu wajar karena manusiawi gitu Oke, kan. iya. Tapi bagaimana tuh si emosi itu menjadi baik buat diri kita sendiri. Lebih keseimbang kali ya. Nah, gitu. betul. Jadi Jadi- istilahnya kalaupun marah pada saat itu marah beberapa saat, nggak mungkin marah terus-terusan kan gitu. Berarti Iya, betul. kalau selesai itu mungkin marahnya selesai ya mungkin kita akan balik normal lagi atau gimana? Seperti itu. Ya. Jadi gini, saat kita marah sebetulnya kan itu ada reaksi ya dari dalam diri yang menolak. Nah, ketika Ya. ada emosi itu, bahagia pun sama. Ketika sesuatu yang masuk kepada diri kita dari panca indera kah, atau dari ingatan, atau Ya. dari ucapan pun Ya, itu kan ya. terjadi emosi. Nah, ketika seperti itu, bagaimana emosi itu kita menangani emosi itu? Wajar kita mungkin orang ketika disanjung bahagia, Ya, tapi ada orang tersanjung. tertentu ketika disanjung nggak bahagia juga, atau sebaliknya ketika dimarahin Risih gitu ya. malah risih, malah lebay gitu Iya, kan. gitu. Ada Ah, juga iya. gitu, Oh, seperti itu. mungkin lebih penolakan pada suasana hati pada dia saat itu ya. Iya, betul. Gitu. Oh, gitu. Jadi ketika seseorang suasana hatinya lagi bete nggak sih nih gitu. Oh, berarti cocok nih misalkan untuk disanjung atau di apa gitu. Seperti itu ya. Bisa juga gini, ketika kita tahu emosi lebih kepada diri kita sendiri ya. Ketika emosi kita memanage emosi, intinya kita harus bisa memanage emosi. Kalau kita terlalu bahagia, itu akan Ya. mengakibatkan bahkan kepada sakit
organ kita, organ apa yang terjadi ketika terlalu bahagia. Oh. Ataupun terlalu marah nih. Bisa. Ketika orang lagi marah, mungkin ada merasakan, mungkin kita ya lagi marah, lagi diri marah, sampai gak bisa ngomong. Ya. Kalau Gelagap. marahnya berlebihan, itu Iya. kan bisa organ tertentu yang mengakibatkan karena marah itu, gitu. Oh, Makanya harus seimbang. Pengaruh Bahagia, juga ya ada? pengaruh juga, gitu. Bahagia, senang, sedih, itu tetap ada di setiap manusia. Tapi bagaimana kita memanage emosi itu sendiri, gitu. Iya. Jadi semua itu harus seimbang sebetulnya betul, ya. seimbang. Ketika kita ada emosional marah pun ya marah sewajarnya gitu kan. betul. Kalaupun bahagia jangan tidak terlalu berlebihan istilahnya gitu. Jadi semuanya keseimbangan ya. Harus gitu. seimbang, betul. Nah kan, ada pengalaman nggak? Entah siapa gitu. Kadang tadi kan dibilang ingat masa lalu gitu. Nah kemudian kita udah bertahun-tahun ke sini gitu. Ingat lagi gitu. Itu dampak buruknya apa sih kalau orang yang masih selalu ingat gitu terhadap misalkan baiknya kah buruknya itu? Ya, sebetulnya kalau emosi ini bukan hanya ketika kita udah sadar di dunia ini. Sebetulnya emosi itu ada emosi turunan. Bisa ya? Nah, bisa. Maksudnya gini, ketika orang tua kita mengandung kita nih, Ya? ibu kita terutama, Oh, suasana hati ibu ya, kita ya, ketika ya. hamil itu Iya. sering bahagia ataupun sering sedih, sering yang lain itu akan mempengaruhi kata orang janinnya. begitu ya, janin Nah, begitu. bisa seperti Iya, itu. iya. Ataupun kita malah yang mungkin yang sering kita rasakan ketika kita udah dewasa, Iya, mungkin iya. waktu anak-anak sering dimarahin Iya. dan sebagaimana mestinya mungkin anak sering dimarahin. Kalau bahasa Sunda nih, saya orang Sunda nih, Iya. ada bahasa kuulen. Ah. Tahu kuulen? Iya. Nah, jadi kalau orang sering dimarahin itu malah jadi pendiam dan sebagainya. Ya, Itu akibatnya ya. itu akan menghambat, salah satu diantaranya adalah kecerdasan otak seseorang. Jadi kalau sering dimarahin atau sering emosinya itu istilahnya marah lah terutama, Iya. itu kurang bagus. Karena apa? Kalau marah itu mengakibatkan emosi itu tidak stabil. Kalau di marah itu terus-terusan, apalagi kan marah itu pertama dimarahin, terus menempel, atau dia balik lagi marah lagi ke orang lain, bisa jadi seperti itu. Oh gitu. Energi marah istilah bisa terjadi seperti itu. Itu bisa apa yang kita alami, kita bisa melakukan hal yang sama istilah gitu. Nah, bisa juga. Terhadap orang lain gitu. Entah Bisa. temannya atau gimana. Kalau anak-anak ya, Ya. katakanlah anak-anak gitu. Kang, anak berapa Kang? Sekarang alhamdulillah udah 3. Alhamdulillah 3. Nah, Ya. dari 3 anak itu mungkin punya pengalaman atau apa? Terkait dengan justru- emosi ini ya. Nah, Gitu. justru ini nih yang mungkin saya mau cerita kepada Kang Indra nih terutama Ya, mungkin ya. atau teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Aha. Kenapa saya dari profesi saya sebelumnya mungkin dari tentang IT dan sebagainya, sekarang saya terjun kepada emosi. Tentang emosi. Karena apa? Ternyata setelah saya punya putra, yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita pengen anak kita baik, pengen Iya. ketika kita anak kita itu soleh istilahnya. Iya. Dan kadang-kadang kan emosi kita itu ya wajar lah kita marah ya, pengen Iya, yang terbaik buat anak kita. Iya, Tapi betul. emosi itu ternyata setelah saya sebelum saya ikut istilahnya mendalami tentang emosi ini, kok kenapa ya anak saya itu hampir sama dengan saya nih. Iya. Kadang-kadang marahnya kayak saya, ngomongnya kayak saya gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. itu mungkin salah satu yang membuat saya astagfirullahaladzim, kita tobat istilahnya. Iya, iya. Wah, ini harus memperbaiki diri, gimana caranya saya untuk memahami emosi si anak itu. Ternyata bukan hanya emosi anak, emosi kita juga harus dipahami gitu. Iya. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Tiga jauh ya. Betul itu. Ya, pepatah itu memang betul gitu. Sampai ke hal yang marah pun, hal yang emosional pun itu ya nggak jauh gitu pepatah itu baik. Yang baiknya pun akan menurun gitu. Tapi kan istilahnya kita nggak mungkin dan nggak mau itu istilahnya. Pasti setiap kita pengennya anak kita lebih baik Lebih baik dari kita, iya, betul tuh, siapa makanya orang itu pun. kita mempelajari emosional gitu, kita akhirnya mempelajari itu, kemudian kita memahami diri kita sendiri, emosional kita seperti apa, baiknya, sedihnya, bahagianya, kita tularkan sama anak-anak gitu, Iya, karena betul. kita udah tahu ilmunya kan. Kenapa sih bisa jadi ke kesehatan nih? Dulunya tadi bilang IT Iya, dan betul. lain sebagainya gitu. Iya. Kenapa jadi ke emosional nih? Maksudnya ke kesehatan gitu. Tertarik atau gimana? Apa pengalaman atau memang kebutuhan? Sebetulnya lebih ke kebutuhan ya. Kebutuhan. Iya, karena apa? Kebutuhan Setelah- anak nih. Enggak, bukan hanya anak sebetulnya, Kang. Iya. Jadi sebetulnya emosi itu kalau kita udah mempelajari, saya masih belajar ya tentang emosi karena kita harus terus belajar. Tadinya buat anak gitu kan.
Ternyata yang namanya kita keluarga ya sama istri, ternyata emosi kita juga harus tahu nih, harus bisa memanage emosi kita Iya, dan kita harus tahu emosi keadaan, istilahnya Iya. situasi pasangan kita gitu kan. Nah, ketika kita mempelajari tentang emosi ini, insya Allah menjadi harmonis lagi, semakin harmonis lagi Alhamdulillah. gitu. Pokoknya iya, nambah kesini nambah nambah mesra, nambah Iya, emosi. itu. Karena kita udah tahu memaintain ini ya, memaintain emosional kita Emosi, ya. iya. Ketika satu sedang naik, misalkan bad mood atau apa gitu, kita bisa menyeimbangkannya gitu. Betul. Nah, Kang, belajarnya di mana, Kang? Untuk selama ini saya lebih fokus ke sujud. Nah, Nah, emosinya jadi belajarnya tentang emotional healing itu melalui sujud. Dan kenapa saya milih sujud? Karena luar biasa dan simpel penggunaannya gitu. hmm, sujok. Iya, kan sujok itu hanya di tangan dan di kaki ya, gitu. Nah, hubungan dengan emosionalnya apa gitu? Nah, karena tadi udah kita bahas sepintas ya di depan, karena emosi itu berhubungan dengan organ tertentu. Ya, Itu seperti jantung, hati, liver, dan organ sebagainya. dalam nih. Organ dalam kita. Ah. Ketika organ tertentu kita perbaiki, Mhm. insya Allah emosinya juga ikut baik. Iya. Atau sebaliknya, ketika kita emosian, Mhm. nah mungkin tiba-tiba emosian tadi kembali emosiannya marah ataupun baperan lain sebagainya, Iya, haha. berarti ada organ tertentu yang lemah. Yang lemah. Nah, harus kita itu diseimbangkan. Jadi ada dua, bisa organnya dulu yang kita lemah, baru terjadi emosi tertentu, atau sebaliknya, Mhm. yang sering dimarahin dan sebagainya, organ tertentunya yang lemah nanti akan Iya. mengakibatkan nah, jadi kita diseimbangkan organnya biar normal dan sebagainya. Jadi istilahnya gini, kalau di teori sujok itu, kalau kita ambillah sedih nih, Mhm. sedih ataupun penakut lain sebagainya, dikurangi rasa takutnya, ditingkatkan bahagianya. Nah, kan jadi seimbang. Jadi istilahnya kalau kita sedih nih, Iya. kalau kita hanya diobatin sedihnya, kan hanya seimbang tuh, hanya istilahnya hanya garis nol aja normal Iya, istilahnya. haha. Kalau kurva itu istilahnya ada normal, Iya. ada minus, ada plus. Ada plus. Jadi kalau hanya diobatin atau diobatinnya hanya sedihnya, ambil Iya, contoh sedih aha, gitu kan. aha. Itu hanya sampai nol aja, dia hanya biasa aja gitu kan. Biasa. Tapi kan kita pengennya jadi bahagia. Iya, Jadi pengen plus lah ya. Nah, jadi plus. Jadi kita dikurangin sedihnya, Mm-mm. ditambah bahagianya gitu. Jadi kita yang tadinya sedih jadi bahagia. Iya, kenapa katakanlah diciptakan itu berpasangan ya? Ya, Ada betul. sedih, bahagia, ada ya istilah tadi tuh ada sesuatu yang lemah nih. Istilah. Berarti ada yang sesuatu yang mendominasi lawannya itu misalnya. Iya. Katakanlah saya terlalu bahagia itu juga bahaya katanya. Bahaya, Bahaya betul. bagi organ tertentu ya gitu. Bahkan ada kejadian, maaf sebentar. Saya ada cerita nih. Ada orang tua mendengar anaknya itu mendapatkan kebaikan saking bahagianya, Iya. itu istilahnya karena saking bahagianya berlebihan Mm-mm. sampai meninggal juga, bisa sampai meninggal. Padahal bahagia. Padahal bahagia itu. Padahal bahagia gitu. itu. Karena bahagianya Mhm. berlebihan itu. Iya. Ya sama aja dengan meneteskan air mata itu bukan berarti sedih juga ya. Iya. Pada Bahagia saat juga bahagia juga bisa bisa, gitu. iya, Mungkin terharu, itulah iya, iya betul. terharu ya. Nah, itu organ apa Kang yang mempengaruhi itu, Kang? Kalau bahagia itu kan tadi salah satunya adalah organ jantung. Mhm. Nah, biasanya itu untuk kebahagiaan. Hmm. Ada juga kalau ada dua ya, kalau kita istilahnya simpelnya itu biasanya organ jantung sama otak ya. Nah, itu biasanya bahagia ataupun gembira di situ. Gitu. Dan itu bisa dipelajari di sujok ya. Itu bisa dipelajari di sujok. Gitu. Kang, udah berapa lama di sujok, Kang? Kita mempelajari sujok bersetahun. Hampir ke 2 tahun lah, Iya. setahun sampai ke 2 tahun. Udah sampai segitunya ya istilahnya Iya, gitu. insya Allah. Istilahnya selain organ yang katakanlah medis gitu sampai ke emosional juga ya. Iya, istilahnya sampai mempelajari emosional juga. gitu ya. Jadi ternyata ada kaitannya gitu ketika organ dalam semuanya sama emosional itu sangat berkaitan sekali ya gitu. Jadi Iya. inilah yang mungkin kita kurang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima, misalkan tindakan atau perlakuan pada saat masa lalu itu akan berdampak besar sekali ketika kita udah dewasa, apalagi selalu mengingatnya lagi gitu, selalu ada terus di memori kita. Nah, bisa nggak sih dihilangkan gitu? Insya Allah bisa. Dihilangkan. Jadi ketika kita kan emosi itu tadi kalau kita dari masa kecil ya, ketika kita dari masa kecil mungkin
masa kecil itu pasti setiap orang beda-beda ya. Ada yang di lingkungan itu yang selalu bahagia ataupun mungkin karena faktor tertentu sehingga dia ada memori yang kurang baik istilahnya gitu. Itu salah satu menghilangkannya itu biasanya kita dibongkar dulu nih masa lalunya apa. Kalau dia itu istilahnya akibatnya dari apa kita bongkar dulu. Setelah kita tahu masalahnya, kita dihilangkan masalahnya istilahnya dengan cara kalau bahasa kita dinetralkan dulu. Setelah itu kita diobatin. Berarti gitu. yang punya gangguan itu harus jujur dong ya? Iya dong harus jujur. Ketika ditanya gitu. Punya masalah apa, bagaimana hubungan keluarganya, ataupun punya traumatik apa gitu. Iya, yang paling penting adalah harus menerima dulu. Jadi saya dan banyak terjadi seperti ini, yang itu. Sebetulnya yang ambil contoh nih ada studi kasus ya kita sharing nih dengan teman. Pengen diobatin anaknya, yang pengen ngobatinnya orang tuanya, tapi si anaknya gak mau diobatin, itu gak bisa itu. Gak bisa susah ya? Itu. Harus anaknya itu harus sendiri. Orang tertentu ya harus yang mengalaminya itu sendiri yang pengen diobatinnya gitu, bukan orang lain gitu. Akan bagusnya kalau istilahnya kalau kita kan biasanya dengan orang tua tuh jadi orang tuanya pengen memperbaiki anaknya dengan emosinya biar seimbang dan sebagainya, apalagi dengan masa pandemi seperti ini kan istilahnya pembelajaran di rumah ya kadang terjadi seperti ini biasanya kan, yang biasanya ngajar itu guru dan sebagainya, ternyata ketika di rumah dengan bercampur dengan kegiatan yang lain kan emosi itu antara bahagia, sedih, kadang-kadang kesel mungkin itu bercampur. Mengakibatkan itu kalau terjadi seperti itu, kalau mau diobatin, siapa yang mau diobatinnya harus orang tersebut yang harus menerima, oh iya saya punya emosi sedihan atau saya baperan nih, kadang-kadang saya pengen diobatin nih. Nah, jadi dari orang tersebut harus minta istilahnya pengen diobatinnya. Nah, kalau katakanlah anak ya, mungkin kalau orang tua dewasa mungkin masih bisa diajak bicara gitu. Bapak punya apa, ibu punya keluhan apa, traumatik apa, mungkin masih bisa diajak untuk jujur gitu, digali untuk untuk kebaikan juga untuk kesembuhannya. Tapi kalau bagi anak-anak, kita menggalinya seperti apa kan? Ini anak-anak kadang-kadang kan ya kita nggak bisa gitu. Mengajak sesuatu anak yang kurang paham kadang-kadang mungkin atau bahasanya atau ada teknik sendiri. Dari pengalaman ya kalau anak-anak biasanya kalau udah bisa ngomong dari pengalaman nih boleh juga nih kita dicoba karena kita ditanya pasti anak ngomong, bahkan anak lebih jujur. Anak lebih jujur. Kenapa marah gini? Bisa jadi ya karena kita orang tuanya. Bisa juga kalau dia main di lingkungan, bisa juga dari teman-temannya. Akibatnya bahkan kalau anak-anak kalau menurut saya ya kalau terjadi dengan teman-temannya dia punya mungkin tadi marah dan sebagainya yang terjadi istilah seperti itu, kita kasih pemahaman dulu ke anak itu. Nah, tapi kalau kita yang penyebabnya sebagai orang tua, yang paling utama adalah minta maaf terlebih dahulu. Kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Kalau contohnya, kenapa sih Dek kamu dikit-dikit marah atau dikit-dikit kamu susah diatur dan sebagainya gitu kan? Bapaknya sih atau adik sih atau kakak sih atau apa gitu, apalagi kalau punya putra banyak lebih dari satu, kadang-kadang kan anak yang kakaknya iri ke adiknya atau sebaliknya. Nah, ketika kita dengar kata-kata itu, pertama kita minta maaf dan kita kasih perhatian dulu ke mereka. Perhatian itu. Lebih lah dulu lah, kasih senang, kasih bahagia dulu lah. Betul. Ya, gitu. Kalau anak-anak sebetulnya kalau menggali, asal dia masih bisa ngomong kan, tapi anak-anak itu kan ada yang suka ngomong, cerita, ada yang enggak. Nah, yang bahaya itu sebetulnya yang anak ketika pengen ngomong cerita ke orang tuanya dimarahin terus itu. Wah, jangan ngomong terus gitu kan. Bosan dengernya gitu kan. Nah, itu kalau punya putra yang sering cerita, lebih ngobrol, itu kebahagiaan sebagai orang tuanya. Bahkan kita harus dengerin. Kita apresiasi dulu ya apa yang dia rasakan ya gitu. Takutnya nanti ketika udah dewasanya, nggak curhat ke kita, nanti curhat ke orang lain. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya ya. Itu kan yang ditakuti sama orang tua kan. Kenapa ya ke kita gak curhat, malah curhat ke orang lain, apalagi kita ke Facebook, ke sosmed sekarang, curhatnya di situ itu bahaya. Iya, menjadi harus perhatian khusus bagi orang tua juga harus ekstra ya, istilahnya gitu. Ya kita melarang-larang misalkan jangan curhat di sosmed segala macam bla 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 gitu. Yang dilarang itulah yang makanya dicari sama orang, sama anak-anak gitu ya. Iya gitu. Oke, kan. Ada pengalaman apa lagi nih? Kayaknya menarik nih selain anak. Kalau dari orang tua ada nggak? Pengalaman orang tadi kan contoh kasus adalah anak emosional gitu. Nah, kalau orang tua apa sih Kang? Punya kasus apa sih gitu yang sering dialami sama orang tua?
Kalau orang tua sendiri saya belum ya. Tapi ada ini salah satu klien saya gitu kan. Pernah dia datang ke tempat kami gitu kan istilah untuk mengobatin sebetulnya di sakitnya ya. Putranya itu sering sakit perut nih. Putranya sering sakit perut. Terus lagi ketika kita udah ngobrol dengan orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Ini penyebabnya dari apa? Karena ketika kita pelajari dengan emotional healing ini, ketika sakit tertentu, kemungkinan ada emosi tertentu yang tersimpan istilahnya gitu. Nah, ternyata masa itu saya cerita, putranya kan baru kurang lebih 12 tahun kalau nggak salah ya, sekitar 12 tahunan lah istilahnya. Nah, Laki-laki? Laki-laki ya, itu sakit perut terus itu istilahnya lambungnya. Nah, ketika saya cerita, gimana nih keadaan sehari-hari? Katanya sehari-hari kita normal nggak jadi masalah. Gitu kan. Oke. Terus saya tadi ketika cerita kan bisa juga emosi itu atau sakit itu penyebabnya dari waktu kita orang tua kita hamil. Iya. Ketika saya cerita, Bu, pernah nggak ketika ibu hamil putra ibu ini merasakan sedih yang berlebihan gitu? Nah, ketika saya ngobrol gitu, dia ingat-ingat lagi. enggak diingat-ingat lagi. Justru ketika saya ngobrol gitu, langsung astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Dan ketika saya ngomong sedih gak langsung ditembak baru gitu. satu pertanyaan Nah, itu gitu. aja Jadi gitu. kan saya tahu itu. Jadi kalau dari hasil teori istilah emosi ini, kalau sakit perut terus salah satunya di lambung itu kan, apa nih itu kan, sedih atau cemas salah satunya gitu kan. Oh iya, saya itu salah satunya tadi itu apa, sedih gitu kan ketika waktu hamilnya gitu kan. Nah mungkin saya cerita di situ apa penyebab sedihnya dan sebagainya gitu kan. Nah setelah cerita panjang lebar, mungkin itu titik permasalahannya. Setelah itu saya minta ibu silakan maafkan orangnya kalau ada orangnya. Kalau ada setelah dimaafkan, terima ibu dulu, terima dulu. Terima dulu. Doakan yang terbaik buat orang tersebut. Yang selanjutnya ibu minta doakan untuk kesembuhan ibu putra ibu. Nah setelah itu baru dikasih terapi buat putranya. Jadi tahu dulu permasalahannya apa gimana, gitu. Jangan menyelesaikan di hilirnya, tetapi di hulunya pun kita harus gali istilahnya gitu. Iya. Ya. Jadi antara penyebab awal sampai ke hilirnya juga diselesaikan lah katakanlah gitu. Jadi istilahnya kalau kita menyembuhkan mengobati tertentu sesuatu itu harus istilahnya kan harus mindsetnya, pemikirannya, terus bodinya, tadi pengobatannya dan jiwanya harus diobati semuanya gitu. Jadi ketika diobati semuanya, insya Allah hasilnya akan baik. Dan alhamdulillah setelah tahu permasalahannya di situ, mudah-mudahan yang terbaik di situ, istilahnya masalahnya di situ. Setelah itu kita kasih cara pengobatannya dengan menggunakan teknik pewarnaan, istilahkan. Yang dari sujok itu ya? Dari sujok itu, gitu kan. Setelah itu alhamdulillah saya pantau setelah 2 hari, 3 hari, seminggu, alhamdulillah katanya yang asalnya sering sakitnya berkurang. Gitu kan. Selanjutnya yang asalnya ketika sakitnya itu istilahnya kalau frekuensinya keras, sekarang menurun. Dan mudah-mudahan saya belum tahu yang terakhir nih, info terakhir seperti apa, mudah-mudahan semakin membaik. Gitu. Ya, mudah-mudahan aja ya, Amin, makin baik gitu. Oke, Kang. Itu tadi dari anak-anak, orang tua gitu. Dari Kang Nur Hadi sendiri yang mempelajari ini. Apa kebaikannya gitu? Ada nggak sih gitu? Ya yang saya tadinya saya juga misalkan baper tapi setelah ini wah saya nggak mau baper lah sekarang gitu. Saya nggak mungkin istilahnya yang mempelajari ini saya sendiri harus seimbang terus. Itu pasti itu pasti gitu. Maksud saya ketika seseorang misalkan di dunia kesehatan pasti dia akan menjaga kesehatannya itu sendiri gitu. Nggak mungkin kita mengobati orang, ngasih saran ke orang tapi kita sendiri tidak menjaga itu. Nggak mungkin lah gitu. Nah dari Kang Nur tadi gimana? Ada pengalaman nggak? Ya. Ini mungkin sebuah cerita mungkin pernah saya ceritain ke teman itu. Saya itu mungkin tahunan ya mungkin belasan tahun nih punya penyakit sinusitis. Jadi istilahnya bersin-bersin terus gitu kan. Pokoknya setiap habis mandi ataupun kedinginan cuaca dingin itu langsung bersin-bersin gitu kan. Nah ini kenapa ya kita udah berobat tapi masih bersin-bersin. Dan alhamdulillah nah, setelah saya belajar tentang sujud dan emosional itu saya langsung teringat beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, saya terjadi di keluarga itu ada hal yang membuat saya sedih. Iya.
Nah, dan ternyata ketika tahu, oh ternyata mungkin inilah kata saya titik permasalahan saya, apa istilahnya, penyakit ini seperti ini gitu kan, nggak sembuh-sembuh ketika apa bersin-bersin terus. Nah, ketika saya ingat hal tertentu masa lalu itu, ya udah saya maafkan. Ya, tekniknya begitu Tekniknya lah. itu pertama kita maafkan, Kita ridho lah, terima dulu. terima dulu, terus kita maafkan, terus kita doakan yang terbaik. Setelah itu saya obatin dengan teknik pewarnaan itu. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini masih ada, tapi tadi frekuensinya berkurang. Iya, iya. Alhamdulillah, itu pengalaman saya sendiri itu udah, pokoknya kalau kedinginan pasti bersihin gitu kan. Pasti Berarti tiap orang mungkin berbeda-beda ya efeknya Beda-beda, terhadap kesehatan itu ya. Iya. Mungkin misalkan emosional apa gitu, berdampak ke apa gitu. Kemudian tadi kan ke organ dalam ya gitu, menyebabkan misalkan bersin, menyebabkan tadi orang batuk Iya. atau apa. Iya, mungkin ada sesuatu ya. Jadi istilahnya gejalanya dulu apa, kemudian terjangkit kita jadi bertahun-tahun, akhirnya jadinya sekarang gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau penyembuhannya pun itu akan instankah? Seperti ya minum obat ataupun ya kayak makan cabai gitu terasa langsung. Apakah pengobatannya pun butuh selama itu, selama kita mengalami gejala gangguan itu atau gimana? Kalau dari pengalaman tergantung biasanya. Tergantung dari orangnya itu. Seberapa kuat gitu Seberapa dia? kuat. Nah, jadi kita melepaskan itu pertama itu kan menerima dulu. Setelah itu lepaskan. Nah, setelah kita lepaskan, nanti kadang-kadang kan melepaskan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Kadang-kadang masih ingat, apalagi, nah makanya kalau punya emosi tertentu yang kurang baik, ketika kadang-kadang ya, ketika lihat barang, sebetulnya kita itu emosinya kita ambil contoh ya, emosinya yang sering terjadi, yang saya alami itu, teman-teman ataupun klien itu takut, sedih gitu kan, kecewa atau marah. Kalau bahagia biasanya orang jarang sih apa emosinya, wah terlalu bahagia itu jarang, tapi ya itu tadi baperan gitu kan. Nah, mellow gitu kan, tiba-tiba nangis atau cuma ngomong gitu doang kok nangis, atau baca status doang, bahkan baca status bukan ke dia, aku malah nangis gitu kan. Nontonin dia nangis gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu kan, pertama kalau ada barang-barang, ketika lihat barang ini jadi nangis gitu, jadi sedih, atau ketika lihat barang tertentu sedih atau marah. Nah, saran saya yang pertama setelah kita menerima tadi, barang-barang itu boleh apa istilahnya dikasihkan, atau jangan ada di lingkungan kita. Kan kadang-kadang orang suka ada tuh. Nah, mungkin kalau yang kan ada orang apa istilahnya memorinya yang kuat lah. Pokoknya setiap lewat sana pasti sedih. Pasti dia tahu, ingat sesuatu yang terjadi di tempat itu gitu. Dan sering lewat ke situ lagi. Gimana ketika terjadi hal seperti itu? Mungkin itu ada teknik lain. Ataupun ketika masuk lift, nah mungkin kalau di kota-kota besar ketika masuk lift takut nih. Apa yang terjadi? Bisa jadi mungkin trauma tertentu. Mungkin pernah begitu masuk liftnya pernah dulu itu mati gitu kan. Oh, jadi panik. Dan sebagainya. Parno lah. Jadi parno. Dan ada juga sebuah kasus yang mungkin ini sebagai kita orang tua harus introspeksi diri. Mohon maaf nih, ini saya ceritain tapi gak sebutin orangnya ya, tapi ada sebuah kejadian. Mungkin anaknya itu jangan kemana-mana, isunya jangan diomongin, jangan keluar, jangan kemana-mana, masih anak kecil lah, masih SD kelas berapa ya. Terus dia disuruh ke rumah, dikerem di kamar mandi, lampunya dimatiin. Dan ternyata ketika udah besar ke kamar mandi itu gak ditutup pintunya, harus selalu dibuka. Sampai segitunya Itu trauma, karena pernah masih ingat ketika kamar mandi dikunci dari luar, dimatiin lampunya. Makanya nah itu kan bahaya juga kan. Bahaya juga. Nah, itu kan istilah emosi masa lalu ketika terjadi seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita minta maaf. Nah, itu kan terus kasih sayang lebih banyak gitu kan ke anak tersebut. Tapi kalau anaknya yang punya pengalaman seperti itu udah besar, berarti maafkan orang yang pernah menyakitinya. Menjadikan seperti kita seperti itu. Gitu. Kang, nah tadi kan mempelajari emosional ini kan tentang keilmuan sujok ya. Nah di sujok ini sendiri ada apa lagi Kang selain emosional? Sebenarnya banyak ya.
Kan sebetulnya manusia itu sakit itu bisa dari emosi, bisa dari organ dan sebagainya, semuanya berhubungan. Nah, istilahnya saling saling keterkaitan lah, istilahnya berhubungan. Nah, saya ambil salah satunya yaitu dengan emosi gitu kan. Kenapa tadi ngambil emosi? Yang pertama pengen memperbaiki keluarga dulu. Sebetulnya awalnya itu pengen memperbaiki diri nih, Iya. emosi, memanage diri kita sendiri. Iya. Kalau kita udah emosinya, sebetulnya emosi, semua emosi itu bagus. Tergantung memanage diri kita. Wajar kita marah, wajar kita sedih gitu kan. Nah, tapi bagaimana memanage emosi itu sendiri gitu. Nah, setelah saya terapkan diri sendiri, terapkan ke keluarga, pengen yang terhadap keluarga, ternyata qadarullahnya ada orang yang minta bantuan. Ya udah, pertamanya kita ya udah coba kita share ke teman-teman dan alhamdulillah itu kan. Dan mudahnya dengan teknik sujud itu ketika pengobatan kita cukup bisa dengan jarak jauh, bisa dipandu dengan WA, bisa dipandu dengan telepon. Jadi kita kasih caranya seperti apa dan tinggal dipraktekkan. Di Sujok itu ada apa aja sih selain yang dipelajari tentang emosional? Sebetulnya di sujud itu banyak ya, dan sampai ke emosional itu sebetulnya setelah saya mendapatkan materi tentang emosional itu setelah mengikuti pelatihan beberapa level, kan ada level 1, 2, 3, 4, 5 itu kan, bahkan sampai 6 itu Sampai kan. 6 ya? Iya, sampai tri origin istilahnya situ. Nah, yang dipelajari itu yang dasar itu adalah korespondensi dasar. Korespondensi dasar itu biasanya dipelajari untuk sujud itu buat sebetulnya bisa kita ngobatin buat tadi sakit-sakit di organ. Kalau mungkin yang terjadi kayak pegal, pusing, pilek, batuk, diare dan sebagainya, itu kita dari dasar bisa menggunakan korespondensi dasar. Itu naik ke level. Bisa juga kan selain untuk tadi untuk pengobatan tentang organ-organ tertentu, selain organ kan anggota gerak kita, kalau organ dalam ya, perut. Bisa juga kita tadi sakit tangan, pegal, kram, atau kesemutan dan sebagainya, atau tremor tangannya berat, itu bisa mengobatin seperti itu. Ada juga untuk bahkan sampai reproduksi, dibahas tentang sujud untuk reproduksi. Ada kecantikan situ. juga kecantikan, ada ya. Iya betul, dengan kecantikan. Nah ini kecantikan mungkin belum banyak ya, tapi insya Allah kita dari Sujok, dari tim Sujok udah ngebahas tentang untuk kecantikan. Ada juga salah satunya tadi emosi. Nah saya lebih tertarik dengan emosi itu sendiri. Sebenarnya Sujok itu banyak. Intinya pembelajaran Sujok itu umum dan banyak bisa kita pelajari. Kita bisa jadi istilahnya bisa jadi dokter diri sendiri ataupun buat keluarga gitu. Nah saya ambil salah satu diantaranya emosi. Gitu. Menarik, jadi dokter sendiri, diri sendiri dan keluarga. Nah, saya tidak punya background kesehatan nih, gitu, tidak mempelajari. Bisa nggak sih mempelajari? Oh, sangat bisa sekali. Belajar Sujok ya, bisa nih? Betul. Sujok itu tidak mesti kita punya basic dari segi pendidikan dari kesehatan ya. Nah, tapi kalau punya basic pendidikan kesehatan ataupun itu lebih metode yang lain, lebih mudah lagi itu mungkin. Lebih mudah lagi, itu lebih cepat lagi itu. Mungkin ada keterkaitannya lah gitu istilahnya betul. gitu. Tapi kalau awam sekalipun istilahnya kita bukan basic yang punya basic istilah, bahkan anak-anak pun bisa kita pelajari. Nah, dan lucunya bukan lucu ya, luar biasanya istilahnya. Anak saya yang usia 7 tahun itu udah bisa ngobatin adiknya. Anak saya baru 7 tahun yang paling besar. Jadi kalau adiknya itu pilek atau batuk atau panas setelah demam, ya udah biasanya ya udah sini kakak aja yang ngobatin, tinggal ambil warna dia obatin sendiri. Saya lihat subhanallah udah bisa. Kenapa bisa? Karena mungkin pernah saya obatin, dia lihat karena walaupun hanya dengan meniru ya. Dan meniru gitu. Aja gitu. Dan itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nah, kalau saya pengen belajar nih Kang, gimana caranya? Nah, sebetulnya di Sujok itu ada beberapa pelatihan. Dan ini kabar baik nih buat pemirsa dimanapun Anda berada. Tanggal 25 ya kalau nggak salah nanti akan ada pelatihan namanya Be Sujok Our Doctor. Istilahnya kalau misalnya kita tanggal 25 September ini ya? Iya, tanggal 25 besok. Itu akan mengadakan pelatihan untuk jadi dokter di keluarga sendiri. Jadi kalau tengah malam sakit perut, tengah malam diare atau apalah pusing dan sebagainya. Itu untuk pertama kali kita langsung obati aja dengan cara sujok gitu. Kan mungkin ini pengalaman saya sendiri nih. Biasanya kalau lagi tadi panas atau batuk, biasanya ke warung kan cari obat apa nih yang cepet gitu kan. Nah, dengan saya sujok kita kalau tengah malam cari warung juga kadang-kadang tutup. Ya, mana gedor-gedor tukang warung gitu kan. Nah, kita bisa dengan kalau kita udah tahu nih tentang keilmuan sujok,
kita obatin sendiri. Jadi buat keluarga sendiri dan Jadi harus menyiapkan kotak P3K itu dengan alat-alat sujok salah satunya. itu salah gitu. satunya dengan sujok itu. Dan itu amannya itu kan nggak ada yang di istilahnya kalau yang sekarang kan menggunakan warna ya, hanya dengan diwarnain atau pakai biji ditempel atau dengan magnet gitu. Dan alat-alat itu bisa didapatkan dengan mudah lah ya Iya, intinya begitu ya. mudah, iya. Kalau misalkan kalau obatnya harus kita beli ke apotek, kalaupun ini juga bisa didapatkan dengan mudah. Misalkan bumbu dapur katanya ya Iya, sudah itu bisa betul. gitu. Gitu. Jadi selain sederhana, praktis juga ya hasilnya luar biasa Iya, gitu. betul. Kalau setelah saya belajar gitu, saya mempraktekkan dan itu ada jaminan bisa tuh. Insya Allah. Nah, insya Allah kita ketika udah belajar nih mengikuti dengan baik istilahnya. Dan di Sujok itu ada beberapa grup, salah satunya grup WA yang bisa kita ikuti iya. konsultasi. Atau bisa juga mengikuti informasi-informasi atau keilmuan-keilmuan atau sharing-sharing seperti ini. Iya. Salah satunya di channel YouTube yaitu Sujok TV. Iya, iya. Ataupun di Instagram, Iya, ataupun iya. di web Sujok. Oh, itu selalu update ya? Selalu update. Selalu Jadi kalau update. informasi Ada- tentang materi tentang sujok, tentang pelatihan, di situ ada. Gitu. Oh, gitu. Oke lah, kalau begitu sangat menarik sekali obrolan kita hari ini. Jadi tentang emosional saya nambah keilmuan lagi nih untuk mempelajarinya gitu. Kang Nur Hadi, terima kasih. Kalaupun ada update terbaru, mohon informasinya terkait dengan tanggal 25 September itu. Kalau nggak salah melalui online ya? Iya betul. Dan ini luar biasa sekali nih tanggal 25 ini. Emang kan kita posisinya pandemi seperti ini kita hanya membuka kelasnya kelas online ya menggunakan Zoom dan sebagainya. Insya Allah tim kami udah beberapa kali mengadakan. Dan tanggal 25 ini pengajarnya langsung dari guru kita yaitu Madam Bupinder langsung dari India. Oh gitu. Ya karena memang sekarang udah tidak ada batasan lah ya. Intinya Iya, kalau betul. kalau melalui online sangat mudah sekali. Betul. Beliau masih tetap di negerinya sana, kita ada di sini peserta gitu ya. Iya Bisa ya. betul. Jadi bisa mengikuti nih Kang Indra atau keluarganya atau teman-teman bisa ikut. Bahasanya bahasa India. Ya kalau enggak pakai bahasanya enggak bahasa India, pakai bahasanya internasional, pakai bahasa Inggris, tapi Oke, insya Allah bahasa Inggris. diterjemahkan oleh tim kami di Sujok. Penerjemahnya insya Allah ada dengan bahasa Indonesia. Iya, jadi tetap masih bisa ngikutin lah Masih ya. ngikutin, Dikira insya Allah. dari pengisinya India bahasa India. Saya tidak mengerti bahasa India. Gitu. Iya. Baik Kang, kalau kita ikutin terus ini sangat menarik kita Iya. mempelajari tentang kesehatan karena kesehatan adalah hak semua orang. Gitu. Iya, Saya betul. berhak untuk sehat gitu. Iya. Termasuk badan saya sendiri punya hak untuk istirahat, punya hak untuk diisi nutrisi dan lain sebagainya. Betul. Inilah menjadi keilmuan tersendiri. Baik Kang Nur Hadi, terima kasih udah hadir di Bincang Sujok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.